Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nura Sardila dengan NIM 22051-24247 dari kelas 2022A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai COVID-19 dengan mata kuliah Literasi Digital. Baiklah, langsung saja ke materinya. Apakah teman-teman tahu apa itu COVID-19? COVID-19 atau yang bernama Coronavirus Disease adalah penyakit jenis baru yang disebabkan oleh virus yang dinamakan dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Sumber utama terinfeksi COVID-19 ini adalah pasien yang terinfeksi baik yang bergejala maupun yang tidak menimbulkan gejala. Pasien yang terinfeksi COVID-19 dapat menimbulkan adanya gejala ringan seperti flu sampai adanya infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 ini mulai masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal Maret tahun 2020, di mana 2 orang WNI yang berasal dari luar negeri masuk ke dalam wilayah negara Indonesia dengan membawa COVID-19 tersebut. Lalu, apa sih yang kita rasakan jika kita terjangkit virus COVID-19 ini? Adapun gejala awal yang biasanya dirasakan pasien terinfeksi adalah demam. Demam pada pasien yang terinfeksi dapat mencapai suhu tinggi sekitar antara 38,1 derajat Celcius hingga 39 derajat Celcius. Keluhan lain yang paling sering dirasakan pasien adalah batuk, sesak napas, mialgia, dan gejala gastrointestinal seperti diare. Beberapa pasien yang terinfeksi memiliki gejala ringan, sedang, dan berat, bahkan tidak disertai dengan gejala. Yang banyak menimbulkan konflik di kalangan masyarakat adalah virus COVID-19 yang tidak disertai dengan gejala, karena masyarakat merasa bahwa dirinya sehat-sehat saja, tetapi ketika melakukan tes swab, masyarakat tersebut mendapatkan hasil positif COVID-19, sehingga dia merasa bahwa tes swab yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan, karena dia tidak merasakan gejala apapun selama virus COVID-19 ini menyebar di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan banyaknya masyarakat tetap melakukan aktivitasnya di luar rumah dan menolak dilakukan isolasi oleh kalangan medis, sehingga penyebaran COVID-19 semakin merajalela. Tetapi ada beberapa kalangan masyarakat yang menerima bahwa dirinya dikategorikan sebagai pasien COVID-19, sehingga dia tetap melakukan isolasi di rumah saja. Selanjutnya, apa faktor risiko utama COVID-19? Faktor risiko COVID-19 paling utama adalah riwayat kontak dengan pasien terinfeksi COVID-19. Kontak dengan pasien terinfeksi ini bisa melalui air ludah, kontak fisik, dan udara. Ada penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular dapat memperberat kondisi pasien COVID-19. Pasien dengan komorbid mengakibatkan peningkatan ekspresi reseptor AC2 yang memfasilitasi virus untuk lebih mudah masuk dan menginfeksi tubuh. Faktor usia juga menjadi resiko terinfeksi COVID-19, di mana yang berumur lebih dari 65 tahun lebih beresiko terkena COVID-19 dikarenakan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Bukan hanya orang tua saja, anak-anak bayi yang baru lahir itu imunnya juga belum terbentuk, sehingga anak bayi dan orang-orang lanjut usia lebih diwaspadai dan lebih dijaga agar tidak terinfeksi COVID-19. Selanjutnya, cara mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, hindari kontak dekat saat Anda mengalami batuk dan demam. Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga jarak 3 meter sesuai dengan peraturan pemerintah. Karena seperti yang kita ketahui, penularan COVID-19 ini adalah kontak fisik, air liur, dan udara. Cara yang kedua, hindari meludah di tempat umum. Karena yang kita bahas sebelumnya pada poin pertama, air ludah itu dapat
menularkan virus COVID-19, apalagi di tempat umum yang notabene dipenuhi oleh masyarakat. Dengan menghindari meludah di depan umum, kamu dapat mengantisipasi atau meminimalisir penyebaran COVID-19. Yang ketiga, jika mengalami batuk, demam, dan kesulitan bernapas, cari perawatan medis terlebih dahulu. Jika kita merasakan gejala-gejalanya, jangan melakukan perawatan sendiri di rumah, karena seperti yang telah dibahas sebelumnya, jika kita melakukan perawatan sendiri di rumah, perawatan agar kita sehat, dikhawatirkan kita membawa virus COVID-19 dan menyebar di keluarga-keluarga yang sehat. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mencari pertolongan medis terdekat untuk melakukan perawatan atau pencegahan agar virus COVID-19 ini tidak merajalela. Yang keempat, saat batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung dengan siku atau tisu. Saat berpergian keluar rumah atau bahkan saat di rumah, jika kita merasakan gejala flu, batuk, dan yang lainnya, kita lebih baik untuk menjaga jarak yang pertama. Kemudian saat kita batuk dan bersin, bawa sapu tangan. Jika batuk dan bersinnya cenderung sering atau berulang-ulang secara dalam waktu yang singkat, kemudian kamu merasa ribet nih, harus melakukan tisu terus menerus, kamu bisa menggunakan masker saat di luar, sehingga ketika kamu batuk atau kamu bersin bisa mencegah agar tidak mengenai orang lain. Yang terakhir yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sehabis berpergian. Ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah, kita tidak tahu nih apa saja yang kita pegang yang sebelumnya dipegang juga oleh orang yang terjangkit virus COVID-19. Oleh sebab itu, ketika di rumah, kita langsung mencuci tangan kita, dan sebelum mencuci tangan, kita jangan memegang apapun terlebih dahulu. Hal ini sebagai upaya agar virus COVID-19 yang kita bawa dari luar tidak mengendap di dalam rumah dan mencelakai kita, imun kita, atau dapat menggerogoti tubuh kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.